Episode 31. Bagaimana dengan hasilnya, Dok? Tanya Dani yang sudah tidak sabar. Anda mengalami oligospermia di mana tingkat sel sperma yang rendah membuat pasangan Anda sulit untuk dibuahi, ucap sang dokter. Dani mengerutkan keningnya tak mengerti dengan penjelasan sang dokter. Begini, jumlah sperma yang tinggi atau di atas rata-rata adalah lebih dari 200 juta sperma per milimeter, sedang jumlah sperma yang Anda miliki jauh di bawahnya dan pergerakannya pun lambat, sepertinya sperma Anda tidak bagus, lanjut sang dokter. Jumlah sel sperma normal berkisar 15 juta hingga lebih dari 200 juta sperma per mililiter, ml, semen. Sedangkan, jumlah yang kurang dari 15 juta per mililiter atau 39 juta sperma per ejakulasi, dianggap rendah atau abnormal. Anda termasuk di dalam golongan yang abnormal itu. Jelas sang dokter lagi. Jadi tak ada kemungkinan saya bisa memiliki anak, Dok? Tanya Dani serius. Insya Allah bisa, Pak, tapi Bapak harus rutin melakukan terapi dan hidup sehat. Hindari stres, minuman alkohol dan juga banyak konsumsi vitamin. Jika Anda konsisten melakukan semuanya, insya Allah dalam waktu dekat pasangan Anda bisa hamil, jawab sang dokter. Dok, dengan kondisi saya begini apa ada kemungkinan pasangan saya bisa hamil? Kalau dilihat dari kondisi sperma Anda saat ini kecil kemungkinannya. Dari 100% hanya 5% yang hidup, itu pun lambat dan tidak bagus, jawab dokter sambil menggelengkan kepalanya menatap hasil tes Dani. Dek, anak siapa yang dikandung Bella, pikir Dani. Jadi kapan saya mulai bisa menjalankan terapinya, Dok? Tanya Dani. Minggu depan, Pak. Bapak mulai lakukan hidup sehat dari sekarang, hindari alkohol, kafein dan mulai makan buah dan sayur agar kualitasnya lebih baik, dan yang paling penting jangan stres, persiapan diri Bapak untuk suntik vitamin C dan ya, jelas sang dokter lagi. Dani pamit dan segera keluar dari ruangan dokter. Selama ini aku selalu menyalahkan Melinda, tapi sebenarnya dirikulah yang bersalah. Aku terlalu menginginkan anak tanpa memikirkan perasaannya. Pantas saja Melinda bisa hamil bersama Bian, dia tak mendapatkan tekanan apapun. Ya Tuhan. Maafkan aku, gumam Dani menghela nafas panjang, dia terlalu bersalah pada Melinda. Dani segera ke kantor kembali, dia ingin menyelesaikan pekerjaannya yang sudah terbengkalai beberapa hari ini. Pak, ini laporan kerugian kita. Dan Henry sendiri sudah kabur membawa uang perusahaan, lapor sekretaris Dani. Dani melihat jumlah yang cukup fantastis dan meremasnya, kepalanya berdenyut hebat, dari mana dia bisa menutupi kerugian ini. Meskipun tabungannya ada sudah berkurang karena selalu memenuhi keinginan Bella yang aneh-aneh dengan alasan anaknya. Kesal, Dani melempar beberapa berkas di atas mejanya. Cari Henry sampai ketemu, dia harus ganti rugi, marah Dani. Maaf Pak. Rumah Henry pun saat ini sudah tidak ada lagi orang, sepertinya dia sudah merencanakan semuanya Pak, anak dan istrinya tidak ada. Dani meremas rambutnya kasar, bisa-bisanya dia mengalami kerugian sebanyak ini. Dan mendapatkan kabar buruk tentang kondisinya. Apa semua ini hukuman dari Tuhan untuknya karena sudah menyia-nyiakan Melinda dulu? Tuhan memberikan hukuman langsung padanya. Dani membaringkan tubuhnya di atas sofa rumah, kepalanya berdenyut hebat saat ini. Kenapa Dan? Tanya mamanya yang melihat Dani uring-uringan. Aku pusing, ucap Dani pelan. Proyek yang baru aku bangun uangnya dilarikan Henry, bahkan aku harus menyiapkan uang untuk para pekerja yang belum dibayar dan pekerja yang masuk rumah sakit, jelas Dani. Kok bisa Dan? Apa ada yang salah? Ya. Yang salah Henry, dia yang membawa uangku kabur, ketus Dani. Maksud Mama bagaimana bisa? Tak ada yang tak mungkin,
Semua bisa saja terjadi Ma, ucap Dani mengusap wajahnya panik. Di mana Bella Ma? Tanya Dani. Sejak pagi tadi dia keluar dan belum pulang. Aku harus pura-pura baik padanya, aku yakin Bella ada di balik kehancuranku ini, batin Dani. Lalu bagaimana dengan perusahaan kita dan hanya itu satu-satunya penghidupan kita setelah Papa MU meninggal, ucap Mama Dani sedih. Ma. Sabar. Semoga semua ada jalannya Ma, aku juga sedang berusaha saat ini, ujar Dani menenangkan mamanya. Mana Bella sedang hamil dan kalian butuh biaya besar untuk dia melahirkan. Di situasi saat ini Mama masih memikirkan kelahiran cucunya, sebegitu menginginkan cucu kamu Ma. Maaf aku yang selama ini terlalu egois dan tak pernah mengaku kalau akulah yang bersalah, batin Dani memeluk mamanya. Cepat katakan siapa yang membayar MU. Ucap Sam bengis. Baru kali ini Sam terlihat sangat marah karena dia melampiaskan kekesalannya pada Henry dan keluarganya. Tidak ada, saya butuh uang jadi saya berinisiatif sendiri, jawab Henry. Rupanya kau anjing yang setia, ujar Sam menginjak kaki Henry dan lelaki itu berteriak kesakitan. Kau ingin aku meminta anak buahku menyakiti keluarga MU, ancam Sam. Sam memang terlihat seperti lelaki humoris, tapi di balik semua itu Sam ada sisi liarnya. Sam sudah lama mengabdikan hidupnya pada keluarga Bian sehingga apapun yang berurusan pada Bian dia akan ikut campur, mereka sudah seperti kakak adik. Aku beri waktu kau berpikir 5 menit, jika lebih dari itu anak dan istri MU out. Bisik Sam sudah seperti malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya itu semua hanya ancaman Sam. Kalau untuk membunuh Sam tak pernah melakukannya kecuali jika keadaan mendesak, apa boleh buat, pikir Sam. Baiklah, aku mengaku. Lepaskan Kam. Mohon Henry. Akan aku lepaskan, tapi katakan dulu, ucap Sam. Bisma. Pak Bisma yang memintaku untuk menghancurkan perusahaan Dani, jawab Henry pasrah. Dia tak tahu lagi mesti minta bantuan pada siapa. Sudah pasti tak akan ada yang membantunya saat ini, hanya buka suara saja yang menjadi pilihan Henry untuk menyelamatkan keluarganya. Bisma. Gumam Sam tersenyum manis, pekerjaannya sudah selesai, dia segera pergi dari tempat itu. Jangan biarkan mereka lolos, pesan Sam pada para anak buahnya. Sam akan menjemput Aira dan setelah itu dia harus ke rumah Bian untuk menyampaikan siapa dalang di balik semua ini. Sam melajukan mobilnya cukup kencang karena takut terlambat menjemput Aira. Mereka semakin dekat tapi belum ada yang berani mengungkapkan perasaan satu sama lainnya.